yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Rinca Aida Rostika dengan NPMA 1E022019 dan teman saya Yulensi Clareza NPMA 1E022023. Di mana dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Bapak Dr. Muhammad Ilham Abdullah, yang dimana mata kuliah yang diampu adalah filsafat pendidikan. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengertian filsafat. Dari segi bahasa kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, philosophia adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama yaitu Plato. Plato menjelaskan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Dan yang kedua ada Aristoteles, yang dimana dia mencetuskan bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalam ilmu-ilmu. Dan metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Dan yang ketiga ada Al-Farabi yang mencetuskan bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan tentang alam maupun bagaimana hakikat yang sebenarnya. Dan yang keempat ada René Descartes. Filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, manusia menjadi pokok penyelidikan. Dan yang kelima ada Immanuel Kant. Dia mencetuskan bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya. Tercakup masalah epistemologi yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui. Dan yang keenam ada Socrates. Dia mencetuskan bahwa filsafat adalah ilmu yang memahami hakikat alam dan realita ada dengan mengenalkan akal budi. Apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah teori atau ideologi pendidikan yang muncul dari sifat filsafat seseorang pendidik, dari pengalaman-pengalamannya dalam pendidikan dan kehidupan, dari kajian tentang berbagai ilmu yang berhubungan dengan pendidikan. Dan berdasar itu, pendidik dapat mengetahui sekolah berkembang. Selanjutnya yaitu kontribusi filsafat untuk kemajuan pendidikan. Filsafat pendidikan memiliki peran yang amat penting dalam sistem pendidikan, karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan landasan kokoh yang tegak sistem pendidikan. Di sini kami akan membahas materi tentang filsafat pendidikan Islam. Apa ya itu filsafat pendidikan Islam? Filsafat pendidikan Islam adalah falsafah tentang pendidikan yang tidak dibatasi oleh lingkungan, kelembagaan Islam saja atau oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman keislaman semata-mata, melainkan menjangkau segala ilmu dan pengalaman yang luas seluas aspirasi masyarakat muslim. Maka pandangan dasar yang dijadikan titik tolak studinya adalah ilmu pengetahuan teoritis dan praktis dalam segala bidang keilmuan yang berkaitan dengan masalah berpendidikan yang ada dan yang akan ada dalam masyarakat yang berkembang terus tanpa mengalami kemandangan. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yulensi Clareza. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh rekan saya tadi.
Menurut pakar untuk pengertian filsafat pendidikan Islam, yang pertama, Omar Muhammad Al-Tohi Al-Sabani. Menurutnya, bahwa filsafat pendidikan Islam tidak lain ialah pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah filsafat dalam bidang pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Yang kedua, Abdin Nata menyimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam itu merupakan suatu kajian secara filosofi mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer, dan pendapat para ahli, khususnya para filosofi Muslim, sebagai sumber sekunder. Yang ketiga, yaitu Jalaluddin. Dalam bukunya, Filsafat Pendidikan Islam, menyebutkan bahwa filsafat pendidikan Islam itu merupakan hasil pemikiran para filosofi berdasarkan sumber yang berasal dari wahyu ilahi. Yang keempat, M. Arifin. Dalam pendahuluan buku Filsafat Pendidikan Islam menyebutkan bahwa filsafat pendidikan Islam berarti memasuki arena pemikiran yang mendasar. Materi selanjutnya itu ada kedudukan filsafat pendidikan Islam. Kedudukan filsafat pendidikan Islam. Dalam Islam dan pendidikan, Islam adalah sebagai alat atau sarana untuk memahami dan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan Islam dengan mendasarkan atas keterkaitan hubungan antara teori dan praktek pendidikan. Karena pendidikan akan mampu berkembang bila mana benar-benar terlibat dalam dinamika kehidupan masyarakat. Fungsi dan tujuan filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai peletak dasar bagi kerangka sistem pendidikan yang akan berfungsi dalam mengaplikasikan ajaran agama Islam di bidang pendidikan yang tujuan identik dengan tujuan yang akan dicapai oleh ajaran Islam itu sendiri. Tujuan filsafat pendidikan Islam adalah meletakkan dasar sistem pendidikan yang berdimensi ganda. Dimensi pertama adalah mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Dimensi kedua berhubungan dengan fitrah kejadian manusia, yaitu sebagai pengabdi Allah yang setia. Selanjutnya itu sumber filsafat pendidikan Islam. Dalam pengertian filsafat pendidikan Islam yang disebut di atas, disebutkan bahwa filsafat ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer, dan pendapat para ahli, khususnya para filosofi Muslim, sebagai sumber sekunder. Maka dari sini kita tahu bahwa sumber-sumber filsafat pendidikan Islam itu ada dua. Yang pertama, sumber primer, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, sumber sekunder, yaitu pendapat para filosofi Muslim. Oke, dapat kita simpulkan, filsafat pendidikan Islam adalah suatu kejadian secara filosofi, yakni berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal tentang masalah-masalah pendidikan serta masalah manusia, guru, kurikulum, metode, lingkungan, hakikat, kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan, serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam, serta mengapa manusia harus dibina menjadi hamba Allah yang berkepribadian demikian yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer, dan pendapat para ulama dan para ahli, khususnya para filosofi Muslim, sebagai sumber sekunder. Demikian penyajian materi tentang filsafat, semoga bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Semoga materi ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Kami mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Ilham Abdullah yang selama dalam pembelajaran kami bukan hanya belajar filsafat, tetapi kami juga diajarkan mengenal Tuhan di dalam diri manusia agar hubungan ibadah dengan Tuhan lebih efektif, dan semoga doa-doa dapat terkabul dan tidak mudah berbuat zalim. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my Audio Jungle.